Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upakulingi pa imang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati Alena Durta Bapak Dr. Ki Haji Arifin Sahata MA. Beliau adalah guru saya di perguruan tinggi Universitas Islam Asadiyah Sengkang, dan beliau juga perwakilan dari Ya'ya Munif. Semoga beliau sehat selalu, dipanjangkan umurnya, amin. Saya muliakan, saya hormati Bapak PJ Bupati Bone atau yang mewakili beliau, asisten 3 Alena Tomatwaki Ayahanda Haji Andi Muhammad Yusuf SIP MSI. Saya muliakan, saya hormati jajaran Prokopinda yang hadir, ada dari Kapolres Bone atau yang mewakili dari TNI yang hadir. Saya muliakan, saya hormati Bapak Camat Kanetariat Tan, Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Bone hadir, masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini majelis-majelis taklim yang berwarna-warni, ada merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau, warna putih, hitam. Mudah-mudahan lunas mana nih cicilannya jilbatan, amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, perjalanan Maulid adalah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun diperingati, bukan dirayakan Pak, tapi diperingati. Karena hari raya umat Islam cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Maulid itu peringatan, hanya mengingat. Apa yang diingat? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana ampikidona, sifat-sifatnya, gauk-gauknya, ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Maulidul Barazanji disebutkan nurun fauqa nurin. Itu biasa kita dengar bacaannya pada mahallul qiyam dalam Maulid Barazanji. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun. Engkau matahari, engkau bulan. Anta nur fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad disebut cahaya di atas cahaya? Bapak Ibu dimuliakan Allah, Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan makna dari nurun fauqa nurin itu adalah memiliki 3 cahaya yang dimiliki oleh Nabi, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Bu, jelas di suratku. Ada 3 cahaya yang dimiliki Nabi, tidak dimiliki nabi yang lain. Apa itu, Bu? Yang pertama, Syekh Athaillah mengatakan nur yang pertama disebut nurun qabla kulli syai. Nabi Muhammad tajam ni liwat tudek namo pada pancaji sini na sewa-sewa. Jadi sebelum diciptakan langit bumi, belum diciptakan gunung-gunung, belum dihamparkan pepohonan, semua ini belum ada diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad kamiman. Jadi kobelo kama kita Bu. Siapa nabi yang pertama? Halo? Siapa nabi pertama? Nabi silolokun nak mat kada.
Depa nan caji sinin na sewa-sewai ang kami man ni Nabi Muhammad. Utanay ki makadani galabi pamula makadang ngopi adang. Barang tiba kuramada ngitalo na iya. Perhatikan ibu. Nabi pertama siapa? Nabi Muhammad kah? Bingung itu. Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Niga makna Nabi Adam, angkat tangan. Angkat tangan dunia makna Nabi Adam. 1, 2, 3, 4. Apa bawang? Niga makna Nabi Muhammad. Wah, rata-rata Nabi Muhammad. Saya tanya lagi, siapa Nabi terakhir? Silolona naik makna Nabi Muhammad pamulang, mana kalian masih baca Quran? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nabi Muhammad dikatakan oleh Syaikhullah awwaluhu fil haqiqiyyah wa akhiruhu fil zahiri. Nah iya Nabi Muhammad pamulang ngiri hakikiyah, baca pula ngiri lahirangnya. Jadi Nabi pamulang, ya cuma bicara hakiki. Nabi Muhammad ya Allah, magai sebelum diciptakan langit bumi, bahkan Nabi Adam sebelum diciptakan, angka memang ni asalna Nabi Muhammad taruki oku aras bersama dengan namanya dan Allah Subhanahu wa taala. Angka memang ni okina la ilaha illallah Muhammadun. Angka memang ni asalna Nabi Muhammad sidak pe asalna pun Allah taala riwayatan dari pancajina Nabi Adam alaihissalam. Itu bahkan sampai-sampai dalam hadis qudsi makanya pun Allah taala laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan tangiana karena Muhammad, namun itu Nabi Adam itu pancajiku. Itu Pak. Jadi Nabi Adam diciptakan atas asbab keberkahan Nabi Muhammad. Jadi hakikatnya ang kami mani Nabi Muhammad rilatan bi pancajinna sirina sewa-sewai. Itulah yang disebut dengan nurun qabla kulli syai. Tajang memang ni Muhammad rilatan bi pancajinna sirina sewa-sewai. Bu. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur? Karena Nabi Muhammad itu nurun fil bashar. Tajang ni ri'anu tallewi, tajang ni ri'anu manesai. Jadi kita diciptakan di dunia, Nabi Muhammad menjadi pelita. Sebelum diciptakan Nabi Muhammad, zaman jahiliyah berlaku. Banyak orang gonta-ganti pasangan antara benena si bali bolata si bawa beneta boleh ganti pasangan. Ibu boleh menikah dengan anaknya. Anak laki-laki boleh menikah dengan saudara perempuannya. Tidak ada aturan Pak. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, itu semua tidak boleh. Bahkan pernikahan adalah pintu bagaimana bisa halalnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh seorang anak menikahi ibu kandungnya. Itu karena kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita salawat kepada baginda Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, nurun fil bashar. Nabi Muhammad tajangi ri anu manasai batuanna kehadiranna Nabi tak mancaji tajamana ngelori ini. Bagaimana Nabi menjadi cahaya? Mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kurang mana nih tempat dulu Nabi terahasiana. Bagaimana seorang anak terhadap orang tua, seorang istri terhadap suami, seorang pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin. Kurang mana nih tempat dulu Nabi tak. Bu, masuk WC saja sudah diajarkan Nabi. Ada dibaca pertama ke WC? Halo Bu, apa dibaca masuk WC? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Betul? Doa apa itu? Doa makan telur. Apa dibaca pertama WC? Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Oke, pintar semua. Ya pertama WC baca ini doa. Bapak Ibu, pertama ke WC Nabi menyuruh apa yang dikasih masuk? Kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kiri dan kanan. Masa kaki kiri saja dikasih masuk, kaki kanan disimpan di luar? Kaki kiri dan artinya kaki kiri dulu baru kaki kanan. Terima kasih Tuhan. Ya, Bu, keluar WC kaki kanan dan kiri. Nabi ngajarin mulai hal-hal kecil Bapak guru memang Nabi tak. Bu, Bapak-bapak, kenapa saya banyak menyapa ibu-ibu? Karena hampir setengah dari masjid semua ibu-ibu. Ya, memang sudah biasa begitu Pak.
Di mana-mana saya keliling ini, saya baru pulang dari Kalimantan Timur, Masjid Islami Center, Kalimantan Timur, safari dakwah, langsung ke Makassar, baru ke sini. Rata-rata Pak yang masih saya hadir itu penghuninya ibu-ibu ikut acara. Halo, bro, makanya itu ibu-ibu banyak masuk surga. Amin. Bapak-bapak susah masuk surga. Demi Allah, ibu itu mudah masuk surga, bapak-bapak susah masuk surga. Karena kewajibannya ibu-ibu cuma 3, kewajiban perempuan banyak, laki-laki banyak. Bro, kewajiban tak 3 ji. Kewajibannya laki-laki banyak. Apa kewajibannya perempuan? 1, menjaga sholat 5 waktu. 2, saum Ramadan, menjaga puasa Ramadan. 3, taatin suami. 3 ini kalau dilakukan perempuan, tadkhulul jannata bisalam. Boleh masuk surga. Pintu mana saja boleh. Gampang perempuan masuk surga. Yang susah itu laki-laki. Kenapa laki-laki banyak kewajiban? Memasak kewajibannya laki-laki. Ngepel kewajiban laki-laki. Mencuci kewajiban laki-laki. Cari duit kewajiban laki-laki. Ketawa ibu-ibu di belakang, bagus ini cara mana Ustaz? Iya. Jadi mulai besok Bu jangan makin memasak. Aja nama sesak. Karena kewajiban teror, kewajiban bulan ini. Oke Bu? Allahu Akbar. Mohon maaf. Ya. Pak Bupati ya. Itu kewajiban bulan ini. Iya. Kewajiban makun raya telu bawah. Apalah itu? 1, jaga sholat 5 waktu. 2, jaga puasa Ramadan. 3, taatin suami. Itu nasuruki mas sesak-sesakin. Nasuruki manasu-manasuki. Nasuruki lengan-lengaki. Nasuruki mopa-mopaki. Pokoknya ajeri ada nasuruki. Halo? Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin habibi. Oke, Bapak Ibu, jamaah maulid dimuliakan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nurun fil basyariyah. Dia adalah cahaya kepada kita semua yang nampak di dunia. Sampai-sampai seluruh aktivitas kehidupan kita sudah diajarkan Nabi. Hal-hal kecil saja. Contoh, ada satu hadis Nabi begini Pak. Apabila idza jalasa fil majlis, apabila kita duduk-duduk dalam satu majelis Pak, artinya tidak kita. Nigi-nigi nasan Nabi tak, ieu tudang, tapas andresan nasapa. Biasanya orang yang seperti ini pendek umurnya. Itu hadis. Tak maju mana lari waduh. Iya. Ya ku angkat tahu ieu tudang, tapas sapa andresan biasanya nasa Nabi itu cuma kenceng dulu. Kalau tidak percaya lihat saja itu. Jadi kalau ada orang pas setiap cari tempat duduk langsung itu sapa andresan. Biasanya itu pendek-pendek umur Pak. Iya. Ya. Ini gak makan Nabi tak. Tapi yang tua-tua tidak apa-apa. Ya kemacuan ini dia mah gagah. Umur-umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun dia mah gagah. Ya. Cuma yang muda-muda itu bahaya. Iya. Bagaimana ilmiahnya? Ternyata ada ilmiahnya Pak. Itu angka aju kaju. Pohon ini ditanam, dia akan tumbuh. Itu angka pohon. Ia na ditanam tuh disungkup. Kurasi isungkul lau kiri, isungkul silau kanan, isungkul silau bandreng, isungkul lau samping kanan kiri. Biasanya ya kita tanda-tandanya dia tahan lama Pak. Kenapa? Akarnya tidak menjulang ke bawah. Jadi aku angkat kau malu mopi murukna, ia nak udah sandrei, dia sana itu mapuncu murukna. Itu konsep Pak. Dan Nabi ini mengajarkan banyak hal yang banyak orang tidak tahu. Seperti contoh tanda-tanda kematian. Ya kumelo ni mata tahu. Itu Nabi mengatakan menjelang kematian 40 hari menjelang kematian itu sudah muncul tanda-tandanya. Kenapa? Malaikat maut sudah mengikuti. Perhatikan ini Bu. Nabi katakan kalau ada orang selesai sholat asar di atas pusarnya, di atas pusar 3 jari di atas pusar itu ada di dalam kitab Miftahul Buyut. 3 jari di atas pusar angkam makta'lit katelu menyamelat di seding tak menyemangat dari sedih. Kata Nabi, arba'ina yauman hayatuhu fid dunya. Itu tanda-tanda 40 hari menjelang kematian. Jadi mapa mula mati ko pula masa pajang asar atau parise kusita. Yaitu angkan makta'wit kata gua aja nakala cicilan. Dena nalunas itu, kota pula menyesau natuki kulinoi. Paham ya? Dan itu boleh diamati Pak. Yang kedua Nabi mengatakan
ya ko angka kau ditindis dua pelupu matanya. Ini pelupu mata namanya ampuru mata na sengat tubuh ini. Ya ko tandra yang pelupu matanya tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit. Dia nagaga milla pada yang udah sabit ya udah tandawe dia nagaga makwar. Maka dia nabita sab'ata yaumin hayatuhu fid dunya itu ngasumani umurukna tuqulin. Itu tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Aja sana kata Andra yola matata bu, kelingan ayo lo. Kelingan. Matupi, kecodo-codo i matata. Ya, ini tanda kedua. Bahkan Nabi mengatakan, ya ko angka kau, itandra ibu bunda, kau bungun. Ini, ubun-ubun, kepala bagian depan. Ya ko itandra ibu bunda, mateca, ini makanya Nabi, itu tanda-tanda salah satu yaumin hayatu di dunia, tanda-tanda 3 hari menjelang kematian. Itu Nabi sudah jelaskan. Dan Nabi ini, kenapa disebut nurun fil bashar? Karena ilmunya sangat luar biasa. Contoh, dalam rumah tangga lagi Pak. Bu. Dalam rumah tangga, maka dia Nabi ta, idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaik. Apabila suamimu telah masuk di dalam kamar, acue pertama kamar air. Sisa-sisa pakuling. Ya pertama ilah kaimu lalenna kamar air, acue pertama kamar air. Ini kan makna Nabi ta. Apa kamu kira bu? Pertama kamar laki tak mapari-pari materi utama kamar lain. Tidak. Tama ni kamar laki namun rumum bisa liwa manontok pilih neng dosiat. Nah gosok mo kamu dosa liwa mahapi. Sisan matama kamar lain makanya laki na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni kamate bapak maate lah marupon na pertama. Kurang memang ni napaguro na kita makada pertama kamar lain laki mo. Acuy utama kamar lain. Dan ada hikmahnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tahu semua di sini rata-rata itu ibu-ibu Pak memang psikologinya itu ada 3 hal paling disukai perempuan. Apa itu? Bu. Ini kan apabila ada makin raya, ada ya Pak? Ngemil, ngemol, ngomel. Ini kecintaan perempuan ini. Ngemil, ngemol, ngomel. Dia itu makin raya dia suka ngemil. Mapa susui alena manrito. Manasui na cobako. Pokoknya ia nak tudang mandri, ia nak kapten mandri. Pokoknya itu makum raya, magi na mega mak makikik apa yang mina beso. Karena memang kesukaan wanita ngemil. Halo. Itu kan tudak aku ini kan dikabat di sokona. Magi ngemil. Yang kedua ngemol. Itu makum raya nama pedih tu luna dari kudega gabi balancana dan atas minggu. Dan apa ubahnya Pak? Gampang tempel di celah alindrona 5 lampau setiap 3 hari insyaallah. Menyama Pak Penedina, apa aja Pak diumumkan. Kenapa ngomol? Itu perempuan apa namanya nyama ketimak balancai. Yang ketiga ngomel. Dia tuh makun daya apa namanya nyama kuman noko. Angkat gak tuh makun di manoko, angkat tangan. Dia gak mengaku. Di sini Pak banyak perempuan suka ngomel. Mengaku Bapak, kenapa biasa mani noko? Dan itu sifat wanita Pak. Memang suka ngomel. Tapi ada 3 hal macam celah dan makun daya. Apa itu? Omong kosong, otak kosong, dompet kosong, macam celana makmur itu. Omong kosong, otak kosong, apalagi dompet. Agak ada terpuji itu kosong dompet nalakanya. Dia agak Pak. Karena wanita itu tabiatnya napuji om kosoki. Betul tidak? Ya makmur raya selama tangrimu om kosong napa di makandri om kosong napa di macanti. Betul Bu? Baru napi dari mana jadinya? Betul Ustaz. Apa maksudnya itu om kosoki Pak Kapolres? Om kosoki ki. Aduh, Bu, suka diongkosin? Ya, kalau suka diongkosi, layani suami dengan baik. Iza nazar tasarrafka kuna tanga kilakai kacak benuki. Di tanga kulakai nanti mata musuh bawang. Pada sanggarak jemu. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kelahiran Nabi di muka bumi ini nurun fil basar. Bagaimana Nabi mengajarkan kehidupan terhadap kita di dunia ini? Satu, Nabi mengajarkan siddiq. 10 tahun ibtana Nabi tamat ceramah kota Mekah. Dakwanya Nabi bagaimana menebar kejujuran. Makanya Nabi itu dikenal sebagai siddiq, jujur. Yaitu Nabi tagi-agi napau cocok mana dia gak salah. Dia pun Nabi tamat kena terpekawan nih. Apa Nabi tadi dan kena beleh. Dia nak pada kocale makna. Ya kocale makna wati cocok wati be. Betul tidak? Semua jalan ku aspal, gunung ku ratakan, lautan ku rapikan, begitu. Ya, Nabi tidak muluk-muluk Pak.
Setiap yang keluar dari lisannya kejujuran. Makanya modal utama Pak, na modal nami gadoy tak jujur, insya Allah berkah hidup tak. Manca di pegawai jujur, ternyata tanda tangan palsu lakumi macet mo nalisu. Ibu-ibu jujur, insya Allah berkah hidup tak. Laki-laki dia nak punya pelengi denena, insya Allah berkah rumah tangga tak. Intinya kejujuran itu as-sidqu yahdi ilal birri, al-birru yahdi ilal jannah. Kejujuran mengantar kepada kebaikan, kebaikan mengantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ala taha, salatullah salamullah ala yasin. Mega ni kita mamula si selupu na tetong kiri kanan Ina ibu-ibu pamulaku macarama makasimo cawana hehehe dia mako ko mamundu iku jauh ni macawa ya bapak ibu terakhir ni ceramahku. Cahaya yang ketiga Nabi diciptakan di muka bumi ini disebut nurun fi syafaatil uzma. Nabi itu adalah cahaya menjadi syafaat di akhirat. Bapak ibu dimuliakan Allah, yaitu sampajat kami do pertama ki suruga mabelani, yaitu amalat kami do pertama ki suruga mabelani. Sidakah kami do pertama ki suruga, ia pada menyambut ke dapat kita sidakata. Umrah, ia pada menyambut ke postingi. Haji, macai dari kode yobi kuang ngaji. Ia kulai botingnya dia namelo mabisa penne, timelo tudak magiasa, mage kuang ngaji. Ia ku hajita, sampajata, amalata, nego pertama ki suruga, baik mabelani, ladang kita suruga. Ada wajib pertama ki suruga di akhir zaman, Syekh Adawi Al-Maliki mengatakan tidak ada yang bisa memasukkan surga kecuali syafaatul uzma, syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya diperingati Maulid sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad. Bu, tanggal siaga lagi Nabi tak 12 Rabiul Awal jatuh pada tahun gajah hari Senin. Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pertanyaan selanjutnya, tanggal siaga nama mati Nabi tak? Mamula dibingung. Naisek jadi Nabi tak, dan naiseknya matikan Nabi tak. Bu, tidak apa-apa saya sampaikan, Nabi itu meninggal sama dengan kelahirannya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Catat itu. Jadi pas 63 umurna Nabi tak mati. Jadi aku angkat tahu, anda ni purona tahun umurna, dia pemacai ke Nabi tak kalau tahu ni. Dan itu target Nabi. Akmaru ummati baina sittina ila sab'in. Nah iya umurna ummatku amkeni pallawanan na 60 na 70 tahun. Dia Nabi taki kadino Pak 60 70 tahun. Kalau umur 30 tahun rajin masuk di diskotik, 60 tahun paling masuk di apotik. Tidak lama. Bu. Nabi syafaat di hari kemudian. Dan rata-rata kita memperingati kelahiran Nabi, bukan kematian Nabi. Itulah kemuliaan Nabi yang diperingati Maulid kelahiran Nabi katanya mati mana? Kalau orang-orang biasa selain Nabi Muhammad yang diperingati kematiannya haun hari kematian itu. Tapi kalau Nabi Muhammad yang diperingati Maulid, tidak pernah diperingati hari kematian Nabi Muhammad, tidak pernah. Yang diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Itu kemuliaan Nabi Pak. Seakan-akan Nabi itu tidak pernah mati. Yang kedua, Nabi kenapa dianggap tidak mati Pak? Kalau dikiringannya Al-Fatihah, kebiasaan kita orang Nahdlatul Ulama, yaitu makiri baca, makiri Fatihah, makiri kisarawa, lalu Nabi tak dengan kena makada ila ruhi, tapi makadaki ila hadra. Halo? Dia itu nak makada ila ruhi, dia pada ini. Indok umpamanya ila ruhi siti pasang Al-Fatihah. Tapi kalau Nabi tak makadaki ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu hadra, selalu hadir, tidak pernah mati. Yang ketiga, ya kulaba ki kuburu Nabi Pak, ya kalau kaki umrah, lo kaki haji, angkat tunang kasewa waktu ke masyarah atau masjid Nabawi, di situ ada kuburannya Nabi Tak, ya kulaba ki kuburu Nabi Tak, dengan karena kumakada assalamu alayka ya ahlal kubur, betul tidak? Tapi kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Dia nak kena pemakada assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia nak pada kutu biasa ahlal kubur, tapi ku Nabi tak ya Rasulullah. Kenapa? Nabi tidak pernah mati. Bal ahya inda rabbihim yarzaqun. Nah iya Nabi tak puas selama-lamanya inda rabbihim, di sisi Tuhannya yarzaqun, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Bu. Nero ke utama bola Pak Bupati.
melo kita mabolana Pak Gubernur, mataru-taru kita langsung nanti kecak-kecak kota polisi Pabung Praja. Magai, dia seki. Tapi coba, Pamaki bolana Pak Bupati, datang polisi Pabung Praja, tiba-tiba masuk Pak Bupati, jangan keganggu itu, saya yang panggil. Langsung kita layani tama wahana Pak Bupati. Kenapa? Karena Pak Bupati jadi syafaat. Maka kalau masuk ke Seni Mondri, angkani mereka yang meluk panu-panuki, datang pertanyaan, tiba-tiba angka Nabi Muhammad, jangan kau ganggu dia malaikat, karena saya jaminan kita akan selamat. Bahkan malaikat mengatakan, num kanaumul arus, atindono pada tindono bukti paru. Kenapa? Karena Nabi yang menjadi jaminan syafaat bagi kita di alam kubur sampai hari kiamat. Siapa mereka? Orang-orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wujud cinta kepada baginda, kita tutup dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Amin salam, salawatullah. Semuanya Bapak Ibu hadirkan baginda Nabi dalam hati kita agar kita dapat syafaatnya nanti. Pejam mata kepala, buka mata batin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kami memohon maaf. Al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Billahi taufiq wa sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, panitia meminta kita langsung pembacaan doa agar bisa kita ambil telur kita masing-masing dan segera berlari ke rumah kita masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma barik lana fi hayatina wa tawwil umurana wa sahhih jasadana wa qadi hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bit tawfiq wal hidayah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma barik hayatana bi rahmatik ya fattahu ya alim ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqillah wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.